kalian, tapi yang butuhkan kalian adalah masyarakat. Jadi kalian jangan berkhidmat ke desa, jangan berkhidmat ke Bapak Is, jangan berkhidmat ke para pengurus. Tapi mungkin pindah ke kampung halaman masing-masing, ya buatlah seperti Odesa. Belajarnya di sini selagi masih di Bandung, yuk kita sama-sama belajar dari sini. Gimana kita mengundang masyarakat, gimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Gitu. Makanya Odesa tidak pernah butuh kita, tapi masyarakat yang butuh kita. Enggak semuanya. Nama Waalaikumsalam. Kampus ya? Boleh. Itu keterangan pertamanya ngomong ya. Gak boleh ada gerakan. Iya. Iya. Senang, bahagia. Oke, lanjut. Oke, kelompok 1 lanjut. Berkelana. Bukan. Hewan yang Oke. kita suka nyumpahin ke orang. Ih, kamu mah kayak Monyet. ada yang udah kelas 6 tapi belum bisa nulis, belum bisa baca ada. Kemarin itu kelas 1 SMP, kalau SMP dia belum bisa baca secara lancar gitu. Mungkin kalau dibantu bisa, tapi kalau secara lancar didikte pun udah bener sama sekali gak bisa gitu. Kalau diibaratin dibanding-bandingkan dengan sekolah yang lain mah gak bisa, karena sesuai anak beda kapasitas gitu ya pemahamannya. Jadi disesuaikan saja. Tapi kalau pembelajaran yang lain kayak tadi kehewanan ya, filsafat dan lain-lain nanti mah akan ada materinya. Peran mengajar itu per fasilitator ya, kayak hari ini langsung ya pas pulang langsung dikerjain, kan masih inget tuh tadi anak ini belajar apa, terus diisi pengisiannya nggak usah baku misalnya. Jadi kalau kerelawanan sih sebetulnya mungkin teman-teman dengan hadirnya ke sini juga teman-teman mesti udah rela lah ya, udah ikhlas gitu. Harapannya sih sudah sampai ke titik sana gitu. Dan diniatkan atau ditujuankannya bukan untuk, saya ngerti lah mungkin teman-teman di sini ada yang punya tujuan pribadi gitu. Begitupun saya waktu pertama kali ke sini punya tujuan pribadi, pengen buat hal yang sama di kampung saya gitu. Dan saya juga yakin lah teman-teman mungkin punya ada tujuan pribadi. Nah cuman kita harus sepakati bersama gitu ya, karena kita udah tadi ya dibahas namanya kelompok. Bukan berarti tujuan pribadi itu nggak boleh, tujuan pribadi itu harus beriringan juga dengan tujuan kelompok kita gitu. Dan apalagi kita kan di bawah naungan Yayasan Odesa gitu, kemudian di Sekolah Samin ada juga ibu koordinatornya Teh Endah gitu ya, dengan si Kendah ya, jadi jadi nah gitu. Jadi maksud saya tujuan kelompok tadi dengan tujuan pribadi teman-teman itu harus bisa berjalan beriringan gitu. Ya saya misalnya ambil contoh, misalnya teman-teman datang ke sini, aduh saya mau pengen bikin instastory aja misalnya gitu ya, buat di Instagram ya, mau bikin reels aja gitu. Ya itu mah nggak apa-apa, kita mah nggak anti sob teman-teman kalau mau bikin ini mah, cuman ya konsekuensinya atau tanggung jawab teman-teman di kelompok ini ya, teman-teman juga harus ngajarnya dengan baik juga gitu. Perkontenan atau segala macam hal yang berurusan dengan pribadi harus selaras juga bagi saya gitu, yang namanya kerelawanan harus selaras juga dengan teman-teman mengajarkan itu ke anak-anak. Yang namanya relawan mah udah pasti nggak akan selalu enak, nggak akan selalu nyaman gitu ya. Kadang suka gini, ada kalau fasilitator baru datang ke sini mungkin nggak diajak ngobrol gitu ya, kayak mungkin kalian teman-teman pertama di sini tuh bingung, diam gitu ya, terus yang ngeri itu cuma kita gitu ya. Nah terus dari sana gitu, saya mau nggak diajak ngobrol di sana, udah aja gitu ya, nggak ngajar lagi. Alasannya cuman karena nggak diajak ngobrol, padahal itu teh bagi saya adalah sebuah proses teman-teman. Masa iya sih sekali kita langsung ngeri gitu, akrab langsung ngomongin tadi nggak yatim piatu gitu, masa sekali kan jadinya aneh gitu ya, jadinya freak gitu ya. Nah kan itu bahkan lebih bahaya lagi gitu ya. Nah jadi harapannya teman-teman kalau sekali dua kali ya namanya proses komunikasi gitu ya, ngejalin pasti butuh bonding, kayak tadi butuh dulu ngobrol. Kita juga perlu tahu teman-teman kalau diajak bercandanya sampai sini gimana, kalau teman-teman diajak ngobrol atau diskusi permasalahan kayak gini gimana. Jadi harapannya teman-teman di sini tuh kalau bahasa Pak Adit mah mungkin loyalitasnya gitu, keistiqomahannya teman-teman di sini gitu. Karena dulu juga saya juga sama, mungkin teman-teman mah enak ya ada open recruitment gitu, datang tuh bareng sama temennya. Kita mah dulu kayak masing-masing, seorang. Tapi ya namanya waktu berjalan terus tiba-tiba ya bonding sendiri gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa ada, saya mah nggak diajak ngobrol, tanyalah. Ini udah suka pada ngobrol, tanya aja, pukul juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi ya kalau itu nggak usah ya. Jadi gitu sih harapannya teman-teman. Nah kita ngumpulin di sini salah satu tujuannya gitu supaya teman-teman kalau bahasa saya itu teman-teman minimal udah punya rasa memiliki gitu di sini tuh. Teman-teman udah punya ngerasa memiliki di saminnya, terus ke anak-anaknya gitu. Jadi loyalitasnya itu bagi saya itu bisa
apa ya, bisa dibuat gitu, bisa diproses lah gitu. Kalau teman-teman sekali ngajar terus merasa pundung, sekali ngajar terus capek, ya itu namanya relawan mah gitu. Gak akan selamanya senang di kap teman-teman gitu ya, pasti akan ada aja gitu, nih jauh, ya tuh hari Minggu teh capek gitu. Nah itu mah kalau saya gitu ke diri saya, ya itu mah tanggung jawab kita gitu. Kalau kemarin saya di batch pertama sempat nanya tujuan kalian teh ikut Kaminda apa sih? Mungkin ada beberapa, kebanyakan ngejawabnya isi waktu luang gitu. Meskipun bagi saya tuh kok jawabannya itu, meskipun itu nggak apa-apa gitu. Cuman kalau bagi saya takutnya ketika teman-teman nanti di hari Minggu sudah waktu luangnya ada yang ngisi, teman-teman ninggalin sekolah samin gitu. Jadi benar kan gitu kan, kalau misalnya tujuannya mengisi waktu luang, ketika nanti waktu luangnya udah nggak ada, berarti teman-teman bisa aja suatu-waktu ninggalin sekolah samin gitu. Nah mungkin itu sih harapannya teman-teman, mungkin udah lihat keadaan sekarang di perkampungnya kayak gimana, anaknya kayak gimana gitu. Harapannya sih teman-teman udah mulai, Desa tidak pernah butuh kalian, tapi yang butuhkan kalian adalah masyarakat. Jadi kalian jangan berkhidmat ke desa, jangan berkhidmat ke Bapak Is, jangan berkhidmat ke para pengurus, juga sama apalagi sama Endang. Sujud syukur disembah. Ya. Tapi kita lihat Endang. Jadi kita mengkhidmat ke masyarakat yang ada di sekitar sini. Pokoknya teman-teman gak usah di sini aja. Nanti teman-teman bisa suatu saat nanti mungkin pindah ke kampung halaman masing-masing, ya buatlah seperti Odesa. Belajarnya di sini selagi masih di Bandung, yuk kita sama-sama belajar dari sini. Gimana kita mengundang masyarakat, gimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Gitu. Makanya Odesa tidak pernah butuh kita, tapi masyarakat yang butuh kita. Saya kata Rawan tadi 30 menit itu sangat berpengaruh sama mereka, memang karena ini bagian kalau diperbolakan, apa yang kita lakukan merupakan bagian dari proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Di Indonesia sangat luas, kita mulai skup yang paling kecil dulu dari kampung-kampung yang ada di sekitar sini. Nanti mudah beberapa pengurus yang ada di Odesa, sepertinya adalah yang pertama kita mulai dari Pak Budiana. Pak Budiana adalah pembina Odesa. Beliau itu mantan Pimpres dari Kira Rakyat. Ada juga Panton, wartawan senior juga sama dari Pimpres. Beliau juga Pimpres dari Galamedia. Kemudian ada Bu Nina itu aktif di sosial, aktif di kemasyarakatan. Beliau istrinya dari Pak Dani, Prof. Dani dari Geologi ITB. Ada Pak Basuki itu dosen di ITB. Kemudian ada Pak Hawes Setiawan, beliau itu juga dosen di Unpas. Budayawan juga ada Kak Heridim, beliau pelukis ternama di Jawa Barat, kan sudah di Indonesia juga. Ada Om Boy orang, beliau aktif, sekarang dia yang paling senior di Odesa karena 72 tahunan usianya, tapi masih muda, masih eksis. Beliau seorang dramawan, dia aktif di bidang keartisan dan gitu. Ada lagi Bu Juliana Liputo, beliau aktif di Mizan, seorang fotografer juga. Bapak Ikuni, dan juga sama aktif di Mizan, direkturnya, foto ya, Simben, direktur. Ada juga Pak Denny Sudeni, beliau memiliki usaha mobil bekas ya, Blazer, bengkel, ya, otomotif. Jadi ada juga Faizal Anwar, beliau aktif di politisi. Ada siapa lagi? Pak Agung itu ini ahli IT ya. Pak Agung ahli IT. Terus ada yang teman-teman di sininya ada Kang Ujang yang sering aktif di pertanian, ada Kang Toha di Waas, juga di pertanian, ada Kang Jajang. Masa Saludin beliau rektor di Tasik IAE Maman, juga sama beliau di DPR RI komisi berapa saya tahu pokoknya yang ngurus agama ya, yang ngurus agama gitulah pokoknya, karena dia kan pemilik Nizam juga. Jadi ada beberapa anak siswa yang di beasiswa ke sana. Siapa lagi ya? Yang tidak tersebut mohon maaf, berarti saya tentunya bersilaturahmi lagi dengan Bapak Ibu sekalian. Iya. Gitu ya. Jadi isinya memang pengusaha, ilmuwan, dosen, pengajar, praktisi, lengkap gitu. Jadi semua kalangan gitu, teman-teman yang makanya ya kita masih minim pengalaman gitu di Odesa, tempatnya untuk nyari pengetahuan dari yang pengurus-pengurus yang udah ya kokoh lah ya secara ini ilmuannya gitu. Berikut saya bacakan sebuah artikel dari buku Leader It Lies. Di pemimpin itu makannya belakangan. Kalau yang makan duluan itu biasanya perusuh biasanya. Masuk KBM kan, kamu dapat makanan. Makanya makan duluan.
Oke, judulnya paradoks menjadi manusia. Yang saya bacakan, manusia akan selalu menjadi makhluk individu sekaligus menjadi anggota kelompok. Hal ini juga menciptakan beberapa konflik kepentingan. Ketika kita membuat keputusan, kita harus mempertimbangkan manfaatnya bagi diri pribadi dan bagi kelompok. Seringkali apa yang baik untuk seseorang belum tentu baik untuk yang lain. Bekerja semata-mata untuk memajukan diri sendiri mungkin akan menyakiti kelompok. Sementara bekerja semata-mata untuk memajukan kelompok mungkin akan merugikan kita sebagai individu. Tegangan ini sering membebani nurani kita saat mengambil keputusan. Saya menghargai ironi bahwa kita sebagai individu atau sebagai kelompok bahkan memperdebatkan yang mana yang lebih utama. Beberapa orang percaya bahwa kita harus selalu mendahulukan kelompok, bahwa jika kita tidak peduli terhadap kelompok, kelompok tersebut tidak akan peduli terhadap kita. Tapi ada juga yang percaya bahwa kita harus selalu mengutamakan diri kita. Jika kita tidak mengurus diri kita terlebih dahulu, kita tidak akan berguna bagi orang lain. Faktanya, keduanya benar. Bahkan dalam biologi tubuh kita sendiri sudah terlihat adanya konflik kepentingan. Dari empat insentif kimia utama di tubuh kita, 2 berevolusi terutama untuk membantu kita menemukan makanan dan menyelesaikan segala sesuatu. Sementara 2 lainnya membantu kita bersosialisasi dan bekerja sama. 2 senyawa kimia pertama, endorfin dan dopamin, bertugas membawa kita ke tempat yang kita butuhkan sebagai individu untuk bertahan, mencari makanan, membangun tempat berlindung, menciptakan peralatan bergerak maju, dan menyelesaikan segala sesuatu. Saya cenderung menyebut 2 senyawa ini sebagai senyawa kimia individual. 2 lainnya, serotonin dan oksitosin, memberi dorongan kepada kita untuk bekerja sama dan mengembangkan kepercayaan serta loyalitas. Saya suka menyebut 2 senyawa ini dengan senyawa kimia komunal. Keduanya bertugas membantu memperkuat ikatan sosial kita, sehingga kita cenderung bekerja sama. Pada akhirnya kita dapat bertahan dan memastikan anak-anak kita akan terus melanjutkan kehidupan. Dia akan selalu ada konflik kepentingan dan konflik kelompok. Bagaimana kita menyelaraskan kedua hal tersebut antara kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Itu bagian fitrah kita. Ada yang perlu mementingkan diri sendiri pribadi, dan juga kita perlu bisa menyesuaikan diri dengan kepentingan kelompok. Mudah-mudahan ini yang menjadi motivasi kita berkumpul di Odessa. Terima kasih.